Jadi Ibunda Aisyah tanya, apa tuh perempuan yang macam itu? Sebab Ibunda Aisyah tidak pernah yang seperti itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya wajib mandi. Lalu Aisyah tanya, mana mungkin ada wanita yang seperti itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh ke arah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi melihat Aisyah dan mengatakan, kamu ini bagaimana Aisyah? Kalau tak ada wanita yang macam itu, bagaimana mungkin anak itu mirip dengan emaknya? Jadi kalau wanita itu tidak mengeluarkan sesuatu seperti mana laki-laki, maka mana mungkin seorang anak mirip dengan emaknya? Kita tengok anak-anak kita ada kemiripan dengan emaknya. Karena apa? Karena dia juga mengeluarkan seperti mana laki-laki mengeluarkannya. Jadi wanita juga rupanya, kalau dari hadis-hadis ini, memiliki kesamaan dengan laki-laki dalam bab ini. Kalau dia tidur bisa saja dia bermimpi terus dia dalam keadaan basah, ataupun dia bangun tidur terus basah. Maka sama kewajibannya, dia juga wajib mandi. Jadi kalau sudah basah bangun tidur, lainlah kalau kena ompol itu lainlah itunya. Kena ompol anaknya itu lain perkaronya. Tapi kalau dia tidak ada apa-apa, mimpi tapi ragu mimpinya apa tadi tapi basah, kayak seperti itu wajib mandi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, idza staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan. Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan dia celupkan tangannya ke dalam bejana sehingga dia membasuhnya sebanyak 3 kali. Karena dia tidak tahu tangan ini mengayaunya kemana. Jadi ketika seorang itu bangun tidur, jangan langsung tangan itu dicelupkan ke dalam air, ataupun jangan langsung mengambil makanan. Karena tangan ini tidak tahu kemana dia perginya pada malam tadi tidurnya. Waktu tidur itu kemana dia pergi, kita pun tak sadar. Kecuali tangan kita mau diikat waktu tidur, itu lain perkaronya, tak kemana-mana. Tapi kalau dah tidur, dah tengok sendirilah. Kalau anak kita tidur, kemana tangan dia? Masya Allah, tahu sendirilah. Kalau kita sendiri kan tak sadar kemana tidur. Tangan kita nih kemana tak sadar. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga menyampaikan, idza staiqaza ahadukum falyufrigh ala yadihi thalatha marratin qabla ay yudkhila yadahu fi ina'ihi fa innahu la yadri fima batat yadahu. Kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian bangun, maka hendaklah dia menuangkan air. Jadi cara mencucinya tadi kan hanya larangan, jangan masukkan. Jadi boleh juga dia dimasukkan ke dalam itu dengan catatan sebelum itu hendaklah disiram. Hendaklah dikucurkan air ke tangannya sebanyak 3 kali, baru setelah itu dimasukkan ke dalam bejana untuk ya mungkin mau mengambil ciduk, mungkin mau mengambil sesuatu yang ada di bejana di tempat air kita, silakan, tidak ada masalah. Inilah beberapa perkara yang perlu kita perhatikan setelah kita bangun tidur. Kemudian untuk mengakhiri masalah bab tidur ini, di dalam Musnad Ahmad faqala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala yatlu 'alaikum al-an rajulun min ahli jannah. Fatala'a rajulun min al-ansar tantifu lihiyatuhu min wudu'ihi qad ta'allaqana 'alaihi fi yadihi shimal. Falamma kana al-wudu falamma kana al-ghadu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam misla dzalik. Fatala'a dzalika ar-rajulu misla al-marrah.
Fattala'a dzalika ar-rajulu mithla marratil ula. Falamma kana al-yawm ats-tsalits qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla maqalatihi aidan. Fattala'a dzalika ar-rajulu ala mithli halihil ula. Falamma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah bin Umar. Tabi'ahu Abdullah bin Amr bin al-As faqala inni la haitu abi faqasamtu alla adkhula alaihi thalathan fa in ra'aita an tuwiyani ilaika hatta tamdiya fa'alta qala na'am qala Anas wa kana Abdullah yuhadditsu annahu bata ma'ahu tilkal layali as-salasa falam yaraha yaqumu minal lail falam yarahu yaqumu minal laili syai'an ghairu annahu idza ta'arra wa taqallaba ala firashihi dzakarallaha azza wa jalla wa kabbara hatta yaquma li sholatil fajr. Qala Abdullah ghairu anni lam asma'hu yaqulu illa khairan. Falamma madat as-salasu layalin wa qittu an ahtakira amalahu. Qultu ya Abdullah inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajrun summa walakin sami'tu Rasulullah yaqulu laka salasa mirorin yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah fatala'ata antas salasa mirorin fa aradtu an awiya ilaika li anzura ma amaluka fa aqtadiya bihi falam araka ta'malu katsira amalin faman ladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma huwa illa ma ra'aita qala falamma wallaitu da'ani faqala ma huwa illa ma ra'aita ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahli surga akan lewat di depan kita. Maka aku melihat, kata Anas radhiyallahu anhu, aku melihat bahwa laki-laki itu adalah laki-laki Ansor. Besok Nabi mengatakan sebentar lagi akan lewat penghuni surga. Maka laki-laki ini melihat lagi, Anas pun melihat lagi. Orang itu juga, laki-laki Ansor juga. Hari ketiga Nabi mengatakan bahwa penghuni surga mau lewat. Sebentar lagi penghuni surga lewat. Maka Anas memperhatikan Abdullah bin Amr bin As juga, dia memperhatikan betul siapa laki-laki yang disebut. Rupanya laki-laki yang sama dengan semalam. 3 kali Nabi menyampaikan itu. Penasaran. Abdullah bin Amr bin As penasaran, apa sih amalan laki-laki ini? Kok Nabi mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang akan masuk dalam surga. Dia pun ikut laki-laki ini sampai dalam rumah, sampai di rumahnya, maka dia pun berbohong. Aku berkelahi, jadi aku tak nak berjumpa dengan dia selama 3 hari. Boleh tak aku nginap di rumah kau? Kata laki-laki ini, iya, tidak apa-apa, nginaplah di rumah saya. Padahal maksud Abdullah ini tadi, dia mau ngintip amal apa sih yang menyebabkan kok Nabi mengatakan dia ahli surga. Tengok pada malam hari. Dia pada malam hari itu hanya bangun, kemudian mengucapkan subhanallah, Allahu akbar. Zikir saja dia sampai subuh. Hari pertama dia tengok macam tu, hari kedua sama juga macam tu, hari ketiga sama juga. Akhirnya dia pun macam kecewa lah, tidak dapat menemukan amal yang terbaik. Ini amal biasa-biasa saja. Orang lain tambah, kalau tahajud malam tambah lama-lama. Ini apa orang ini cuman baca subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, cuman itu aja. Jadi akhirnya pada pagi yang ketiga itu dia mengatakan, sesungguhnya aku hari dulu berbohong kepadamu. Aku itu tidak berkelahi dengan saudaraku. Aku tak ada apa-apa. Aku hanya ingin membuktikan, ingin tahu bahwa Nabi telah mengatakan selama 3 hari berturut-turut bahwa penduduk surga akan lewat, penghuni surga akan lewat. Ternyata yang lewat adalah engkau. Maka saya ingin tahu amal apa sih yang kamu kerjakan.
Aku intas selama 3 hari tidak ada amal yang luar biasa, sama saja. Betul kata laki-laki itu. Amal saya ya seperti kamu lihat, itulah amal saya. Tapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan perkara itu, maka aku akan tunjukkan apa sih yang menyebabkan Nabi menyampaikan kepada kalian bahwa saya penduduk surga. Maka laki-laki itu mengatakan bahwa saya tidak pernah menipu seseorang. Saya tidak pernah menipu seseorang. Saya tidak pernah iri, dengki kepada kebaikan yang dikaruniakan kepada orang lain. Jadi selain kita buat amal-amal yang baik setelah bangun tidur, maka jangan sampai di dalam hati kita ini ada iri. Mungkin kita sembahyang tahajud, istri kita tidak, ataupun istri kita sembahyang tahajud, suaminya tidak, iri pula. Alah, dikau tak masuk surga. Tidak boleh seperti itu. Jangan sampai ada iri hati dalam hati kita, jangan sampai ada dengki, sehingga ketika kita ingin bangunkan suami atau bangunkan istri, ditendang pula atau dilempar pakai apa. Bangun dikau, macam mana dikau nak masuk surga nih? Bukan macam itu. Tak boleh ada iri, tak boleh ada dengki. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.